begitu. Jadi masalah cap-cap ilah lain ini nggak masalah bagi saya, nggak ngaruh bagi saya. Selama bagi saya sehat, di artinya secara ilmu gizi itu makanan yang menyehatkan. Terus dari ilmu sine itu spesies yang menyehatkan, bukan yang penuh residu gitu ya, bangkai dan sebagainya. Termasuk, jadi yang seperti dibahas Pak Aris tadi, jadi di agama Yahudi memang punya, karena di agama sebelah itu kan sebenarnya jiplak Yahudi. Jadi eh, esensi kematiannya tidak boleh disentuh. Makanya para Kohen tidak boleh menguburkan keluarganya, kan dia tidak boleh menyentuhnya mayat. Jadi dia kalau sudah bertugas tidak boleh kena esensi kematian. Mayat itu kan kematian, bangkai itu kematian. Jadi orang, ini secara roh ya, bukan secara medis ya. Kenapa orang nggak boleh makan bangkai? Karena itu simbol kematian, tanda kematian. Kita jangan makan sesuatu yang ada kematian. Plus tidak boleh kehidupan palsu. Kematian juga tidak boleh, kehidupan palsu juga tidak boleh. Apa itu kehidupan palsu? Itu darah. Ada agama di Jawa yang makan darah sampai sekarang masih ada. Mereka makan darah hewan dengan tujuan, ya itu memang ritualnya makan darah. Dan Torah melarang. Jadi agama-agama seperti ini dan Torah itu tidak cocok. Kalau saya dari orang modern dengan ilmu medis modern, nggak cocoknya dari ilmu kesehatannya, dari darah itu sendiri. Tapi dari sisi spiritual, labelnya aja gitu. Makanan berhalanya. Jadi darah murninya secara medis bermasalah, secara roh itu ada label rohnya. Itu tujuannya ke ilah lain, kehidupan. Maka zaman dulu ada kisah-kisah para pemburu yang minum darah untuk mendapatkan kehidupan dari binatang. Itulah yang dilarang Torah. Pemburu, hunter, itu adalah Nimrod. Pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Istilah gagah perkasa di hadapan Yahuwah itu aslinya adalah konotasi negatif. Jadi istilah gagah perkasa El Gibor kalau nggak salah itu. Itu artinya pemberontak sebenarnya. Jadi Nimrod ini seseorang yang melawan Tuhan, maksudnya begitu. Konteks dari istilah gagah perkasa ini itu begitu. Gibor itu. Gibor untuk Nimrod itu untuk melawan Tuhan, maksudnya begitu. Bukan untuk menyanjung Nimrod orang hebat, bukan itu sebenarnya. Itu konteksnya tanda petik sarkas. Sama seperti kata Baruk yang dipakai oleh istri Ayub. Baruklah Tuhanmu dan matilah. Di Indonesia diterjemahkan, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Tapi aslinya kata kutuk itu bukan kutuk, berkatilah. Sarkas. Berkatilah Tuhanmu untuk terakhir kali, lalu matilah. Harusnya begitu. Nanti terjemahan Elsa akan sebut begitu. Karena itu sarkas. Nanti di kitab tafsir ada penjelasan sarkasnya, nanti ada. Nanti ET akan dua bikin itu. Terjemahan ada, kitab tafsir ada sendiri. Nah ini juga sama gitu. Jadi ketika Nimrod diberi gelar gagah perkasa itu tafsirnya sarkasme, majas gitu ya. Jadi sebenarnya untuk menunjukkan bahwa itu gibornya, gagahnya itu untuk melawan Tuhan. Jadi istilah berdiri di hadapan Tuhan itu ada dua, ada yang melawan, ada yang tunduk. Jadi ada konteks itu ya. Jadi kalau ada di Alkitab ada istilah lipne Tuhan, di hadapan muka Tuhan, itu dua konteks itu harus dilihat gitu. Oke gitu ya. Jadi saya sangat menjawab untuk pertanyaan. Jadi ini tidak hanya cap agama tertentu ya. Semua agama, semua ilah